Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah teknik eksplorasi. Hari ini kita akan belajar tentang metode geologi part kedua. Di part sebelumnya sudah kita bahas tentang survei geologi atau metode geologi secara umum, dan hari ini kita akan belajar tentang progres-progresnya setiap tahapan dari teknik eksplorasi metode geologi. Jadi eksplorasi itu kembali lagi ke dalam 4 pertanyaan. Mengapa, berapa banyak, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Nah, mengapa gitu? Ya, semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus ada jawabannya ketika ingin melakukan eksplorasi. Ya. Kita bahas why. Nah, jadi why itu yang pertama adalah harus ada kemunculan mineral. Yang kedua, mengapanya itu harus ada demand atau kebutuhan. Jadi misalnya gitu, suatu daerah mempunyai kekayaan mineral, misalnya gitu, mempunyai kekayaan mineral logam gitu. Tapi ternyata di daerah tersebut belum mempunyai kebutuhan terhadap mineral logam. Ya bisa kita anggap mungkin masih zaman batu ya gitu. Jadi daerah tersebut hanya mengandalkan material tertentu dan belum menggunakan material tersebut sebagai kebutuhan utama. Nah, jika suatu negara atau suatu daerah sudah mempunyai demand, kebutuhan, artinya harus ada supply, dan supply-nya dari mana itu adalah pekerjaannya kita menyediakan raw material yang dihasilkan dari komoditas pertambangan, dan disinilah kita belajar bagaimana cara mencarinya raw material yang digunakan dalam industri sehari-hari ya. Oke, kemudian how much, seberapa besar. Bisa jadi suatu daerah mempunyai kekayaan mineral dan daerah tersebut juga mempunyai demand atau mempunyai kebutuhan gitu. Tetapi keduanya tidak seimbang gitu. Misalnya daerah tersebut mempunyai kekayaan mineral misalnya gitu sampai 1 juta ton mineral logam gitu. Tapi ternyata demandnya daerah tersebut hanya mampu menyerap misalnya 1000 ton logam, sehingga ada 990.000 ton logam yang tidak terpakai di daerah tersebut, dan itu menjadi masalah besar. Kenapa? Karena setelah produksi itu untuk mengembalikan cost production dari setiap aktivitas pertambangan didapatkan dari pemasaran. Nah, ketika pemasarannya tidak seimbang, itu mengakibatkan kolapsnya suatu perusahaan pertambangan. Nah, makanya how much itu sangat penting dalam dunia eksplorasi ya. Setidaknya how much ini jumlahnya itu setidaknya sepadan dengan angka kebutuhan material tersebut. Misalnya jika suatu daerah membutuhkan 1000 ton logam, kemudian di situ cadangannya ada kisaran 5000 ton logam, yaitu sangat prospek gitu. Bisa jadi setiap tahunnya terserap semua. Atau kurang dari itu justru bagus juga, karena ketika demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, itu mengakibatkan harganya naik, yang nantinya yang akan diuntungkan adalah pihak pertambangan. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya produksi gitu. Misalnya suatu perusahaan bisa memproduksi
nikel 8.000 sampai 10.000 ton per tahun, atau emas ya 30.000 sampai 60.000 ons per tahun ya. Itu kembali lagi ke perusahaannya tersebut mempunyai kapasitas produksi besarannya seberapa. Kemudian where atau di mana ya. Ini tidak selalu suatu kabupaten jika mempunyai kebutuhan logam sekian maka kabupaten tersebut harus menyediakan logam sekian. Tidak selalu seperti itu. Yang mana selama itu bisa disampaikan dalam supply chain yang teratur gitu, yang terarah, itu bisa menjadi suatu aktivitas pertambangan hingga pemasaran yang menguntungkan satu sama lain ya. Nah, di mananya itu yang pertama area selection ya, ada exploration potential ya, potensi eksplorasi, kemudian daerah yang secara geologi mempunyai tingkat interest atau ketertarikan daerah secara geologi ya. Diperkirakan secara geologi mungkin di sini ada ini. Nah, itu sudah mulai masuk menjawab pertanyaan where. Kemudian geographic position, infrastruktur, logistik ya. Sekali lagi, lokasi yang prospek setelah dieksplorasi itu adalah daerah yang dekat dengan infrastruktur, setidaknya dekat dengan jalan, pelabuhan untuk mendistribusikan hasil pertambangannya. Kemudian political consideration, keputusan politik sangat menentukan ya. Suatu negara misalnya jika presidennya men-stop atau melarang suatu penjualan komoditas tambang gitu, misalnya di tahun 2009 lalu ya, ada mulai digalakkan undang-undang smelter gitu, sehingga penjualan material tambang yang masih mentah harus dikonversi menjadi setengah jadi gitu. Dan ternyata negara kita belum mempunyai fasilitas yang mengubah dari nol menjadi setengah jadi. Nah, itu sangat menentukan juga gitu. Terus setahun yang lalu gitu diputuskan bahwa negara Indonesia harus mulai mengurangi ekspor nikel gitu, sehingga penjualan dari pertambangan nikel cenderung menurun. Kemudian favorable mining legislation, fiscal regime, kemudian where to export product and risk ya. Semuanya saling berhubungan yang nantinya diputuskan melalui studi kesesuaian atau feasibility study, studi kelayakan ya. Kemudian how to do it. Nah, ini adalah keahlian yang kita miliki. Yang bisa kita lakukan adalah menjawab pertanyaan ini, how to do it ya. Seperti teknik, kemudian strategi cara mengeksplorasinya, kemudian banyak lagi ya. Nah, di sini dijelaskan ada instrumentation dan teknik, kemudian geological idea, konsep dan teori, kemudian gathering, recording, retrieval of information ya. Ini semuanya adalah seperti kegiatan penelitian ya. Kenapa gitu? Ya, ciri khas dari penelitian adalah tidak menghasilkan profit ya, tapi menghasilkan data yang bisa menghasilkan profit yang sangat besar ya. Kemudian how we do it gitu, ini ternyata tidak bisa dilakukan hanya dengan satu teknik gitu. Ini butuh beberapa teknik gitu. Setidaknya yang kita kenal ada metode secara geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, ketiga metode ini harus bisa digabungkan dan setiap datanya harus saling mendukung dan berkesinambungan sehingga tingkat keyakinan geologinya bisa mewakili cadangan tersebut. Nah, ini di pertemuan sebelumnya sempat saya sampaikan ya, urutan kegiatan eksplorasi menurut SEM. Tahap pertama regional desk study, tahap 2 area selection, tahap 3 target generation, tahap 4 prospect generation, tahap 5 sizing up the prospect,
tahap 6 evaluation, dan terakhir feasibility study. Ya. Nah, ini saya singgung kembali ya. Dari tahap awal sampai tahap terakhir itu pengeluarannya sangat berbeda, dimana untuk tahap studi regional ini hanya mengeluarkan sedikit dana, tetapi risknya atau resikonya tinggi. Makna resiko di sini tidak berarti tentang safety factor atau standar keamanan gitu, tapi di sini berhubungan dengan kegagalan membuktikan data pada saat penambangan. Bayangkan jika suatu pertambangan hanya diputuskan oleh suatu studi regional saja, tanpa mempertimbangkan dari studi secara detail. Maka ketika misalnya dari hasil studi regional diperkirakan pada kedalaman 10 meter bisa dapat mineral yang dituju gitu, tapi ternyata setelah digali tidak dapat gitu. Sudah menggali sedalam itu keluar kos banyak, dan kos banyaknya itu tidak bisa tergantikan karena tidak didapatkannya mineral yang ekonomis. Nah, sehingga butuh tahapan-tahapan dari mulai pengeluaran kecil hingga pengeluaran terbesar di feasibility study. Ya. Nah, semakin besarnya pengeluaran untuk eksplorasi itu seharusnya semakin menurunkan resiko, yang artinya tingkat keyakinan geologinya semakin akurat. Nah, ini yang sempat saya singgung ya di minggu lalu gitu, dari yang sangat besar hingga yang kecil kemudian dibuat sistemnya. Saya ingin singgung ini secara detail ya. Nah, jadi di studi pendahuluan biasanya pengumpulan data hasil penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu kalau di bidang eksplorasi kita bisa ambil data geologi regional, kemudian kita bisa ambil peta topografi per provinsi ya. Kalau dulu menggunakan data Bokosur Tanal, kalau hari ini kita bisa pakai data Badan Informasi Geospasial ya. Kemudian data-data lainnya seperti posisi tektonik pada masa lampaunya seperti apa. Dari posisi tektonik kita bisa memperkirakan pola strukturnya seperti apa. Dan dari pola struktur kita bisa menganalisa morfologinya seperti apa. Nah, dan dari morfologi kita bisa mengetahui jejak sungai, jejak struktural ya. Kemudian menentukan daerah-daerah menarik yang memungkinkan secara geomorfologi, tektonik, dan struktural bisa ada mineral yang dituju di daerah tersebut ya. Nah, selanjutnya merencanakan strategi di lapangan ya. Jadi ketika di lapangan ini sangat wajib sekali untuk mempersiapkan strategi lapangan gitu. Jangan sampai kita mau studi mineral logam ternyata yang dibawa alat-alat eksplorasi batuan sedimen. Jangan sampai kita mau eksplorasi bidang batuan sedimen seperti batu bara dan migas, tapi ternyata alat-alat yang dibawa adalah alat-alat untuk batuan beku. Kemudian yang lainnya seperti kita ingin studi regional gitu. Nah, maka studi regional itu lebih cenderung jalannya lebih jauh, kemudian jarak samplingnya itu lebih jauh gitu, sehingga alat-alat yang dibawa adalah alat-alat yang bisa dibawa dengan jarak jauh. Sementara jika kita merencanakan untuk pemetaan secara detail, maka yang dibawa adalah alat-alat yang tidak perlu dibawa jauh, tapi dia bisa mengambil data secara detail. Contohnya alat pengeboran gitu, dengan sebaran luasan 10 kilo kali misalnya 100 kilo kali 100 kilo gitu. Kemudian si pemeta harus membawa alat bor seluas itu adalah hal yang sia-sia dan
ya bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Nah, jadi di studi regional ini teman-teman dihadapkan dengan gambar sistem sungai ya dengan luasan kurang lebih 200 kilo kali 200 kiloan ya. Nah, jadi dari sungai luasan sistem sungai seperti ini, kalau teman-teman sudah paham tentang geomorfologi, ada yang namanya orde sungai. Nah, jadi di orde sungai ini dibagi dulu orde sungainya, kemudian setelah tahu orde sungainya, biasanya di pengambilan sampling untuk regional ini adalah diambil sampel yang mewakili luasan tertentu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa daerah yang sudah dibagi berdasarkan DAS atau daerah aliran sungai atau DTH, daerah tangkapan air hujan. Nah, jadi dari setiap sistem DTH itu mempunyai hilir satu. Nah, si satu hilir ini biasanya diambil samplingnya ya, di sampel datanya supaya didapatkan angka. Nah, misalnya di bagian hulu sungai Das ini ya, Das ini hulunya di sini, maka di sini diambil data. Begitupun daerah tangkapan air hujan lainnya itu diambil pada hulu-hulu sungai yang satu. Nah, itu bayangkan saja sama teman-teman, satu hulu yang bermuara di laut ini terkoneksi dengan hilir sungai ini terkoneksi dengan hulu-hulu sungai yang ada di ujung-ujung sini ya. Nah, maka dengan mengambil sampel di sini di hilir yang satu ini mengartikan bahwa data kimia, data geologi yang ada di situ mewakili dari data yang ada di hulu-hulunya ya. Nah, sehingga diambil di sini satu, kemudian di hulu Das ini satu, di hulu Das ini satu, di hulu Das ini satu, di hulu Das ini juga satu. Nah, sehingga masing-masing hilir Das ini mempunyai nilai masing-masing ya. Bisa dilihat sama teman-teman, di sini sudah ada angkanya ya. Saya kasih contoh angka, misalnya di Das ini 100, Das ini 30, 25, 40, 250, 180. Nah, tugas dalam eksplorasi adalah dengan mencari nilai anomali, yang tentu nilai anomalinya adalah kadar yang tinggi ya. Nah, kadar yang tinggi misalnya di daerah sini adalah di sini ada 250 ya. 250 kadar, ternyata dari Das ini mengalir melewati Das ini menyebabkan daerah Das ini juga kadarnya tinggi. Kemudian di sini juga tinggi. Sementara Das yang tidak dilewati oleh daerah yang berkadar tinggi, dia lebih cenderung mempunyai kadar rendah. Nah, kemudian yang daerah 250 ini kita zoom lagi, yang kita sebut sebagai target generation. Memfokuskan sampling pada daerah yang mempunyai anomali untuk diketahui gejalanya. Kerapatan data menjadi lebih rapat lagi, bisa di kisaran 50 sampai 10 km. Di sini yang dilakukan bisa chip sampling, bisa stream sedimen, bisa bulk sedimen ya. Dan bisa juga pengeboran gitu. Tapi kalau untuk seluas ini pengeboran masih belum bagus sih ya. Kerugiannya mungkin masih terlalu besar. Nah, jadi di sini tadi orde sungai yang awal. Nah, ini udah masuk ke orde sungai yang menengah. Misalnya orde sungai ketiga, orde sungai keempat gitu ya. Di sini di sampling lagi. Nah, saya kasih contoh di sini di hilir-hilir sungai orde ketiga ya, orde keempat ini mempunyai nilai. Nah, misalnya di sini nilainya 20, kemudian di bagian sini ternyata nilainya tinggi. Ya, 300, 360. Nah, sementara di daerah sungai ini nilainya rendah, hanya di kisaran 20 sampai 70.
Nah, itu artinya kita bisa memfokuskan lagi studinya, memfokuskan lagi pemetaannya. Nah, sehingga kita bisa menzonasi ya, prospect generation artinya adalah mendeliniasi daerah yang diduga menjadi jebakan utama mineral ekonomis. Nah, di sini sampling yang sebelumnya sampling masih menggunakan stream sedimen, chip sampling, kemudian dianalisa secara geokimia. Sekarang mulai bisa digunakan sampling menggunakan pemboran. Fungsi dari pemboran itu pertama untuk tahu kedalaman ya, untuk tahu kedalaman mineral ekonomisnya, kemudian tahu seberapa tebal, dan yang ketiga untuk bahan mentah pemodelan. Nah, kemudian size up of prospect ya. Ini di sini kegiatannya adalah pengumpulan data geometri yang dibutuhkan untuk perhitungan sumber daya dan cadangan. Kemudian data surface topografi ya, bisa menggunakan data lidar yang sangat akurat hingga hitungan sentimeter ya. Kemudian bisa menggunakan data SRTM atau digital elevation model ya. Kemudian ada lagi yang terbaru bisa menggunakan data fotogrametri, foto udara yang dianalisa menjadi model 3 dimensi. Nah, selain dari data surface, yang dibutuhkan adalah data subsurface ya, yang mana data subsurface ini dibutuhkan untuk mencari tahu boundary economic mineralnya ya, batas mineral ekonomisnya ada di kedalaman berapa ya. Nah, selanjutnya adalah evaluation, yaitu mengevaluasi masing-masing klasifikasi sumber daya dari mulai tereka, terunjuk, terukur ya. Yang tereka itu misalnya seluas daerah penugasan Wiyuk ya, kemudian terunjuk dibatasi oleh daerah prospek, kemudian terukur dibatasi oleh batasan-batasan secara peraturan. Kemudian membuat geometri penambangan untuk bisa mengevaluasi cadangan terkira dan terbukti. By the way, dalam studi laporan eksplorasi ini hanya dibutuhkan sampai sumber daya terukur saja. Sementara untuk cadangan itu sudah di rencana penambangan. Nah, kemudian ada juga yang bertanya gitu, Pak, apa ya parameter apa saja yang membedakan sumber daya tereka, terukur, terunjuk, kemudian cadangan terkira, terbukti gitu? Banyak sekali parameternya gitu, tapi kembali lagi ke kebutuhan yang diminta oleh dinasnya masing-masing gitu. Jika dinasnya membutuhkan klasifikasinya menggunakan SNI, maka harus mengikuti standar SNI. Nah, standar SNI ya biasanya itu kerapatan data dasarnya. Kalau ingin sampai sumber daya terukur itu kerapatan datanya itu harus berapa meter sih? Kalau pengen sampai cadangan itu harus sampai berapa? Teman-teman bisa baca literatur di SNI 1998, itu mempunyai kerapatan data untuk mengklasifikasikan sumber daya dan cadangan. Kemudian selanjutnya tahap feasibility study ya. Di tahap feasibility study ini setidaknya harus menentukan daerah yang akan ditambang, kemudian daerah misalnya stockpile-nya mau di mana, kemudian daerah waste dump-nya mau di mana, tailingnya mau di mana, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya mau disimpan di mana. Kemudian selain itu harus mempertimbangkan juga studi secara politik, kemudian sosial dan lingkungan ya.
Kemudian ada analisis AMDAL-nya juga ya. Kemudian harus dianalisis juga apakah ini menguntungkan atau tidak gitu. Misalnya ada cadangan gitu ya di kedalaman 100 meter gitu. Cadangan di kedalaman 100 meter dengan tonase misalnya 1 ton gitu, dan diperkirakan menghasilkan 1 juta dolar gitu. Tapi ternyata setelah dibuat geometri penambangannya, pengeluaran yang dibutuhkan untuk menggali overburdennya itu ternyata dibutuhkan 2 juta dolar, yang artinya itu tidak layak secara ekonomi. Jadi pengeluarannya lebih besar sementara pendapatannya kecil, dan biasanya ini di hold dulu, ditunggu dulu sampai harganya naik baru dilakukan feasibility study lagi. Nah, tugas dari eksplorasi hanya di situ, maka selanjutnya diserahkan ke bagian perencana penambangan ya. Kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman, banyak di rumah. Gunakan itu sebagai quality time, jaga kebugaran dengan olahraga, jaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.